saya percaya bahwa di tahun 2022 saudara akan jauh lebih tenang menghadapi persoalan, saudara akan jauh lebih tenang dan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudara akan jauh lebih tenang dan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Karena tadi pagi Tuhan menyampaikan satu pewahyuan yang luar biasa bahwa waktu Daud menjadi raja di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima, orang-orang Filistin datang menyerang Daud. Saudara, ketika berkat Tuhan datang, kadang-kadang iblis berusaha untuk menggagalkan, mengganggu berkat Tuhan itu. Tapi saya percaya kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Karena itu setiap kali kita menerima berkat, Tuhan memberkati engkau. Saudara bisa bilang amin. Tuhan melindungi engkau. Tidak ada artinya berkat yang kita terima kalau tanpa perlindungan. Dan Tuhan selalu melindungi dan menjaga berkat yang Dia berikan buat saya dan saudara. Panggilan yang Dia berikan, kesehatan yang Dia berikan, anugerah yang Dia berikan, Dia pasti akan jaga. Karena Dia punya tujuan lewat berkat yang Dia berikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Nah, jadi pasti Dia akan menjaga. Saudara, Daud dapat berkat. Tahu nggak? Daud itu jadi raja bukan karena kehebatannya dia, tapi karena anugerah Tuhan. Saya mau bilang hari ini, kalau engkau diberkati sampai tanggal 25 ini, bukan karena kehebatanmu, tapi karena anugerah Tuhan. Ada seorang bilang begini, saya juga bingung ini Pak Pendeta. Saya tiba-tiba dipromosi hampir tiap bulan. Karena effort saya, karena kekuatan saya, karena saya, ini saya bingung, apa ini anugerah Tuhan atau saya punya kekuatan? Lalu saudara-saudara, ini orang kita panggil dia, saya panggil sini. Mari, buka tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan cabut anugerahmu mulai hari ini. Lepas Tuhan cabut dari perkenanan untuk penjara. Tidak apa-apa, saya cuma bercanda saja. Dia rasa kalau dia dipromosi itu karena kehebatan dia, karena effort, karena rajin dia. Sudah, saya mau berkata buat saudara, kalau engkau bisa sehat, engkau bisa bekerja, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Tuhan berjanji, aku akan berkati engkau, pasti. Jadi hari ini jangan ada yang sesumbar bahwa ini karena effort saya. Ini karena Tuhan sudah memberkati kita sehingga kita bisa bekerja all out. Itu anugerah Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa di dalam Mazmur 91 dimulai dengan kata duduk. Semua bilang duduk. Di dalam tabernakel Musa tidak ada kursi untuk imam duduk. Karena pekerjaan dalam perjanjian lama tidak pernah selesai. Tapi dalam perjanjian yang baru, Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena sudah selesai. Karena sudah selesai, itu sebabnya anak-anak Tuhan akan menikmati ketenangan, menikmati berkat Tuhan. Waktu Daud duduk jadi raja, orang Filistin datang menggoyang dia. Waktu Tuhan memberikan promosi buat saudara, jangan kaget kalau ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Tapi jangan pusing. Tidak usah pusing hal-hal itu, karena Tuhan yang akan menghapus aib kita, Tuhan yang akan menjaga posisi kita, dan Tuhan yang akan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Pertama kali saya datang di Papua, saudara ya, ada seorang bapak ya, salah satu orang yang punya posisi di kantor pemerintahan. Tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon, Pak tolong datang dulu di saya peruangan. Kenapa? Ini saya belum sikat gigi, masih pagi sekali saudara ya. Rupanya dia takut sekali masuk ke ruangannya dia, karena pagi hari itu begitu dia pergi ke kantor, dia lihat di bawah kursinya penuh dengan garam, saudara ya. Lalu dia bilang, Pak ada orang yang sirik dengan posisi saya, mereka mau jatuhkan posisi saya ini dong, ambur garam di sini. Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Saya bilang, oke, kita tahu bahwa yang menentukan langkah kita adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang ya. Ibu Ati sering nyanyi lagu itu, coba di A, ya coba ya A, coba ya. Ini kalimat pertamanya saja ya, kalimat pertamanya saja ya. Saudara, dikatakan begini lagu itu ya. Oke, A. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu. Nah itu ya. Jadi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ini bukan nadanya saudara, tapi kita cuma ambil sepotong di sini saja ya. Jadi sebetulnya hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan apa kata orang. Sekali lagi saudara ya, di tahun 2022 terada jemaat yang lihat-lihat zodiak lagi. Scorpio. Tidak. Nanti saya kasih pandangan Alkitab bahwa iblis berusaha memiringkan janji Tuhan lewat bintang-bintang yang telah Tuhan pakai untuk membuat Abraham percaya. Karena Alkitab tulis, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Artinya apa? Abraham bukan hitung, tapi Abraham membaca cerita yang Tuhan tulis di bintang-bintang itu. Mulai dari rasi pertama yaitu perempuan dengan anak, bicara tentang benih perempuan yang akan menginjak
menginjak kepala ular. Dan yang paling terakhir Leo atau Lion, saudara, singa dari Yehuda akan datang untuk menjemput gerejanya dan akan menghakimi dunia ini. Ya, from Virgo to Lion itu berbicara tentang Injil atau Kristus yang ditulis. Lalu percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan hal itu menjadi kebenaran. Jadi Tuhan menceritakan ceritanya di langit itu, saudara ya. Haleluya. Nah, cerita saya lanjut. Begitu saya sampai di sana, saya bilang, oke, mari kita buka firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi wasit atas seluruh hidup kita. Saya buka kisah tentang bagaimana Elia menyehatkan air di Yeriho. Aduh, Bapak Pendeta, Bapak Elisa, lihat ini, ya, ini kota bagus, semua bagus, tapi sayang dia punya air di sini masalah. Banyak ibu-ibu keguguran dan banyak orang menjadi sakit dengan air ini. Elisa bilang begini, ambil pinggan atau piring, taruh garam di dalamnya. Lalu Elia lempar ke air itu, lalu air itu menjadi sembuh. Sampai hari ini Elijah Spring itu masih ada ya. Kalau kita pergi ke Yeriho ada satu rumah makan, ada tempat makan, dan di depannya itu ada tulisan mata air Elia. Masih ada. Saya habis makan suka foto-foto di situ, dan di situ ada banyak burung merak yang itu, yang dia punya ekor panjang sekali itu, saudara ya. Ada di situ. Nah, saya lihat, oh ya, ini mata, sampai hari ini mata air itu sehat dan jadi mata air terbaik di kota Yeriho. Lalu dia tanya, maksud Pak Pendeta apa? Dong buang garam di Bapak di tempat duduk ini untuk membuat Bapak kursi tambah sehat, bukan tambah jatuh. Ayo masuk dan bersyukur, terima kasih Tuhan, karena orang-orang ini lagi menyehatkan tempat dudukku dan posisiku. Sampai pensiun terjatuh-jatuh, saudara ya. Tetap aman, karena kalau kita bangun di atas firman Tuhan, kita boleh lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan selalu lebih berkuasa daripada perkataan orang. Katakan amin. Katakan amin. Saya berikan bukti, saudara ya, bahwa satu pun perkataan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu Tuhan bernubuat tentang Matius 24, dengar, pada waktu itu orang-orang yang di gunung jangan turun, orang-orang yang di Yudeas tinggal di sana, karena terjadi satu kekacauan yang luar biasa, penderitaan yang amat sangat luar biasa. Lalu Tuhan berkata begini, berdoalah supaya hal itu jangan terjadi pada musim dingin. Ini cerita tentang penghancuran bait suci. Kenapa Indonesia nggak ada musim dingin, saudara? Jadi cerita ini bukan buat kita, tapi buat bangsa Israel yang menolak Mesias sebagai Tuhan. Dan tahun 70 Jenderal Titus datang menggenapi apa yang Tuhan katakan. Dengarkan, satu batu tidak akan tersusun di atas batu yang lain. Saudara, saya sudah pernah mengunjungi daerah-daerah yang sempat rusuh. Gereja dibakar, rumah ibadat dibakar, dan saya tidak melihat ada orang yang kurang kerjaan ambil martelu lalu pukul-pukul itu tembok jatuh sampai rata, nggak ada. Paling cuma tinggal sengnya yang hangus, bangunannya itu masih ada ya, sisi timur, sisi barat, sisi utara, selatan masih ada, keempat pilar masih ada, nggak ada yang kurang kerjaan mau toki sampai rata. Tapi Tuhan berkata, kau dengar, tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Nah, tahun 70, 40 tahun kemudian dari Tuhan mengucapkan Matius 24 itu terjadi. Jenderal Titus dari Roma datang dan dia kasih wanti-wanti sama seluruh pasukannya. Ingat ya, ingat baik-baik. Jangan apa-apain bait suci. Jangan kamu bakar, jangan kamu sentuh, jangan kamu runtuhkan, atau jangan kamu korek sedikit bait suci. Ingat. Ini jenderal yang ngomong, saudara ya. Dan anak buahnya sudah dikasih tahu. Hei, dengar. Jangan apa-apakan bait suci. Saudara bisa dengar di sini, bisa lihat saya, bahwa perkataan anak Allah lebih berkuasa dari perkataan jenderal. Jenderal berkata jangan apakan bait suci. Tuhan berkata tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Siapa yang terjadi? Perkataan Yesus yang terjadi. Jadi saudara, dong prediksi 2022 ada begini. Katakan buat diri saudara, enter and possess. Sama-sama bilang, enter and possess, masuk dan duduki. Pak, ini kan yang nubuatkan hamba Tuhan. Saya mau bilang, sehebat hamba Tuhan, tidak sehebat Tuhan yang mengangkat hamba itu. Dan kalau Tuhan berkata masuk dan duduki, karena negeri itu, tahun itu sudah kuberikan kepadamu, kita tinggal masuk saja. Dong mau bilang apa? Tinggal masuk saja. Haleluya. Ini lagu yang dari dunia diceritakan dari dunia ganti Yesus. Saya pergi pelayanan ke daerah Halmahera, ini lagu jadi top sekali. Coba Ge. Ini kalau saudara saya nyanyikan mungkin saudara tertawa, tapi mereka nyanyi di ibadah di KKR. Biar orang mau bilang apa,
bagiku kaulah segalanya. Wow, I love you Jesus. Wah saudara, saya kaget. Waduh. Wow. Lalu jemaat jawab, I love you Jesus. Wah, saya bilang top juga ya saudara ya. Biar orang mau bilang apa, bagiku segalanya firman Tuhan segalanya. Haleluya. Jadi anak Allah berkata, tidak ada batu yang tersuci di atas yang lain. Jenderal Titus berkata, jangan apakan bait suci. Perkataan anak Allah jauh lebih berkuasa dari perkataan jenderal yang berkuasa pada waktu itu. Saya mau berkata buat saudara, perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa dari semua opini, pendapat pakar ekonomi kah, pakar hukum kah. Tetap perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa. Saya buktikan, satu ketika Raja Aram, dia mengepung orang Israel sehingga mereka tidak bisa keluar ke kebun ambil makan, ambil daun singkong, ambil daun ipere atau daun batatas. Semua mati pelan-pelan. Killing me softly, saudara ya. Mereka mati pelan-pelan. Ya, mereka mati pelan-pelan. Lalu saudara-saudara, satu ketika raja datang sama Elisa yang lagi duduk-duduk. Semua bilang duduk-duduk. Di tengah krisis jemaat dengar, kau akan menikmati ketenangan yang luar biasa. Di tengah pandemi kau akan mengalami duduk-duduk, artinya tidak ada beban, tidak ada masalah. Duduk-duduk itu santai. Kalau duduk serius, duduk-duduk itu santai. Makan itu serius, makan-makan itu santai. Main itu serius, main-main itu santai, saudara ya. Duduk-duduk santai. Mereka lagi ngomong, mereka lagi berbicara. Lalu raja datang ya. Raja datang dan Elia berkata begini, tahan orang itu karena si pembunuh langkahnya sudah kudengar. Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa sudah jauh sebelum itu terjadi, dan langkah saudara akan diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Lalu Elia berkata begini, hei raja, ini semua datang daripada Tuhan, kata raja. Raja bilang, dengarkan, tidak ada waktu lagi kita berdebat. Bapak ibu berhenti mempersalahkan 5 hari lalu, 5 menit lalu, 5 jam lalu, 5 bulan lalu. Kemarin tuh kalau kau terbikin begini, ketun terjadi begini. Kemarin kalau kau terbuat keputusan bodoh itu, ketun terjadi susah begini. Tidak akan mungkin kita kembali ke sana. Kita akan pergi ke depan. Jadi berhenti mempersalahkan 5 menit lalu, bicaralah 5 menit ke depan, ada berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bilang di kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Iya, kau tidak akan temukan solusi dan jawaban kalau kau persalahkan masa lalu. Lihat ke depan, ada berkat yang luar biasa. Ini gara-gara Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdebat tentang masa lalu. Apa yang akan terjadi ke depan, saya beritahu buat kamu sekarang. Besok waktu seperti ini, 1 cupak beras di Israel itu sama dengan harga tukang parkir di Jayapura, mungkin 2.000 rupiah, saudara. Lalu ahli ekonomi tampil dengan semua argumentasinya. Dia bilang begini, dengar biar Tuhan buka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Elisa lihat dia dan berkata begini, kau hanya lihat saja, tapi kau telah nikmati. Gereja Tuhan, saudara bukan cuma lihat, tapi saudara juga bisa menikmati. Amin. 10 orang hanya dengar, 2 orang yang dengar dan menikmati. Yosua dan Kaleb. Saudara termasuk dalam golongan Yosua dan Kaleb. Kita bukan cuma mendengar, tapi kita juga mengalami. Kau hanya lihat, kau tidak akan menikmati. Di depan pintu gerbang istana ada 4 orang kusta. Mereka berdiskusi begini, daripada kita mati pelan-pelan di sini, lebih baik kita pergi ke perkemahan orang Aram. Kalau toh di sana kita dibunuh, sama-sama kita mati, langsung mati. Kalau di sini nih ketong mati pelan-pelan, lebih baik ketong 1 kali mati saya biar rasa, tidak rasa apa-apa, langsung mati. Kalau kita disambut, haleluya. Tapi kalau kita dibunuh juga, haleluya. Oke, setuju, deal. Mereka maju ke depan. Waktu mereka sampai kaget. Di pos satpam tidak ada satpam yang berjaga. Senjata kelihatan seperti dilepaskan karena ketakutan. Masuk ke dalam rumah tidak ada, makanan masih panas-panas, ya masih berasap-asap. Tapi orang-orang tidak ada. Mereka lihat pintu di belakang terbuka, orang lari seperti ketakutan. Mereka cek semua rumah, ternyata semua rumah kosong dan orang lari sekarang sangat ketakutan, saking takut sampai dombu pakaian jatuh di jalan-jalan. Kemudian mereka mulai makan. Wih, haleluya! Inilah pesta yang Tuhan berikan buat kita. Mereka makan, habis makan mereka kumpul harta, mereka jarah harta, mereka punya kantong penuh dengan barang-barang jarahan. Lalu ada satu orang bilang begini, bagus ini ketong bikin begini. Ini kalau ketahuan kita pasti akan game over. Jadi kita pergi ke tahu biar tengah malam ketong lapor di rumah di kemah tentara Aram tidak ada orang lagi. Oke, mereka pergi, penjaga
buka pintu. Lihat ini, kami punya perut kencang sekali. Kami sudah makan capcay fuyung hai dan hai yang lain. Tidak ada yang ganggu kami. Aman sekali. Dari mana? Perkemahan Aram. Terus semua tidak ada orang. Ini bukti nih. Ada mas yang saya bawa sedikit ini. Tidak ada orang sama sekali. Sampailah ke telinga raja. Biar malam raja bangun. Lalu raja bilang, itu dong pun tipu-tipu saja. Itu dong pun strategi saja. Jadi kirim orang cek dulu. Lalu kirim orang berkuda. Cek sampai di perbatasan sungai Yordan. Betul tidak ada satu manusia. Mereka lari ketakutan dan pakaian-pakaian mereka terhambur di jalan. Lalu mereka balik. Bapak raja, orang-orang Aram Sulari tinggalkan kemah dengan semua perkakas dan perlengkapan yang dibiarkan di kemah mereka. Walaupun tengah malam, semua rakyat bangun keluar. Lalu ajudan yang bilang tidak mungkin itu terjadi sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, raja taruh menjadi penjaga pintu gerbang. Saudara tahu, masa karena kelaparan dan mereka keluar dari sama seperti semut. Orang itu diinjak-injak di pintu gerbang sampai mati. Sama seperti yang dikatakan oleh Elisa. Engkau hanya melihat saja, tapi tidak menikmati. Jangan pernah ragu perkataan Tuhan. Karena kita pasti akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Enter and possess. Semua bilang enter and possess. Masuk dan duduki, karena 2022 sudah diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Tahun depan sudah diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Haleluya. 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 Gangguan datang. Orang Filistin datang. Mereka hajar Daud, lalu Daud berdoa. Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan bilang, maju. Saya tahu bahwa keintiman saudara dengan Tuhan makin hari makin luar biasa. Kenapa? Secara vertikal Tuhan rindu kita mendengar suaranya. Makanya saya waktu baca Maria mengurapi kaki Tuhan, itu pas 1 hari, 6 hari sebelum perayaan, sebelum Paskah, 1 hari sebelum Tuhan masuk ke Yerusalem. Dia masuk ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan, dan dia disalibkan pada tanggal 14 bulan Nisan. Sama seperti nubuatan perjanjian lama. Domba itu diambil pada tanggal 10 dan tanggal 14 harus disembelih. Karena selama berapa hari itu diperiksa ada cacat ke tidak, ada buta ke tidak, ada timpang atau tidak. Lalu pada hari yang ke-14 dia harus disembelih di petang. Petang itu jam 3 sore. Saudara-saudara, Kayafas dan semua komplotan yang berkumpul, mereka yang berkhotbah jangan membunuh, mereka ambil inisiatif untuk membunuh. Lalu mereka berkata begini, jangan pada hari perayaan supaya tidak timbul chaos atau tidak timbul huru-hara. Tapi Tuhan punya perkataan, ya dan amin, tidak ada yang meleset. Sekali Tuhan berfirman, tepat sasaran. Tepat sasaran, pasti tepat sasaran. Itu sebabnya saudara-saudara, waktu Daud bertanya Tuhan, 2 Samuel mencatat Tuhan bilang maju. Dia maju dan dia memenangkan. Belum selesai ngos-ngosannya, belum selesai lelahnya, dia datang lagi. Berapa banyak di antara saudara bilang, aduh Pak, satu persoalan macam belum selesai, sudah datang yang baru lagi. Jangan mengeluh, tanya Tuhan lagi, Tuhan saya maju atau tidak? Kali ini kok istirahat, saya yang kerja. Ada saatnya di mana saudara perang, ada saatnya di mana saudara istirahat, Tuhan yang berperang. Dan inilah waktu Tuhan berperang bagi saudara. Amin. Bapak saya sudah SMS, WA, kirim somasi, sapu tagihan don terbayar-bayar. Itu kopu perang, sekarang Tuhan yang perang. Stop berperang, biarkan Tuhan yang perang. Dan kalau Tuhan yang perang, dia kembalikan lebih banyak daripada apa yang harus saudara terima. Bisa bilang amin. Ini kabar baik, 2022 saya akan dapat banyak kesaksian. Bapak, apa yang saya terima di akhir 2021 sekarang sudah terjadi. Karena inilah waktu di mana saya beristirahat dan Tuhan yang berperang ganti saya. Kau maju, kau tidak usah maju, kau buat barisan melingkar, ya. Saya yang akan maju. Nanti kalau kau dengar ada suara langkah di atas pohon-pohon kertau. Pohon kertau dan pohon murbai sama, C ya. Pohon kertau dan pohon murbai sama, ya, C. Ini lagu diambil dari 2 Samuel pasal 5. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Nah ini sama, ini nih, murbai sama ketau sama. Saudara maju, saudari maju, lagu lama sekali ya. Aduh Bapak, mungkin saya belum lahir, betul, mungkin kau belum lahir. Tapi lagu lama tahan lama saudara ya. Lagu baru lagu lama tahan lama. Saudara, pohon murbai sama pohon ketau sama. Kemudian Daud tinggal buat barisan melingkar dan Tuhan yang berperang. Ketika musuh kalah, Daud tinggal maju menjarah.
2022 tahun menjarah. Tuhan yang berperang ganti kita, dan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Boleh saya bernubuat buat saudara pada pagi hari ini? Rumah yang kau idam-idamkan akan kau dapatkan. Mobil yang kau lagi lihat-lihat di website akan kau beli. Karena Tuhan yang memberkati, terada yang bisa pilih, saudara. Tapi kalau kau sudah dapat mobil, jangan gaya-gaya. Hei, ini mantap ini. Pakailah untuk memuliakan Tuhan. Putar lagu rohani di dalam. Supaya jangan sampai kau sudah dapat mobil dari Tuhan baru kau putar. Sakitnya di sini. Tuhan bilang saya kasih kau berkat baru kau pakai salah lagi. Jangan. Putar lagu rohani. Bila perlu kau sendiri yang jadi kaset di dalam mobil itu. Ya toh? Nyanyi. Tahu kan? Di Papua orang kalau nyebrang jalan kayak pengantin pergi ke altar. Teng teng tereng. Tereng. Kau terganggu. Silakan. Amin. Kalau tidak, sampai 1 minggu kau pusat hati terhilang-hilang. Dia pikir dia punya moyang pujalan itu. Sudah 1 minggu sudah ya. Masih bicara-bicara minggu lalu punya sudah. Kau rugi besar. Bilang kiri kanan orang itu sudah tidak ada di sini. Haleluya. Itulah untungnya. Makanya Maria tahu kapan waktu yang tepat untuk mengurapi. Sebab kalau dia lalai atau dia tunda, dia tidak punya kesempatan lagi untuk mengurapi Tuhan. Karena hari Minggunya Tuhan sudah masuk di Yerusalem. Dia sudah sibuk di sana sampai dia diselipkan. Tapi 6 hari, 1 hari sebelum Minggu Palma, dia mengurapi. Saya mau bernubuat yang kedua lagi. Saudara akan diberikan kepekaan oleh Tuhan. Sehingga engkau tahu kapan memulainya. Pak, ini waktu yang tepat untuk kita mulai. Mama, pakai otak. Ini masih pandemi. Siapa yang mau beli? Kalau Tuhan yang suruh, terada yang bisa pilih, saudara. Saya lihat di kota-kota ada anak Tuhan yang punya rumah makan Amigos. Tahu Amigos? Agak minggir got sedikit, saudara. Itu orang datang. Saya bilang siapa yang suruh? Orang-orang bilang Pak saya pakai jin. Oh iya, saksikan bahasa pujin itu namanya Yesus, saudara. Teman saya seorang pemandu wisata, saudara, kena kanker darah. Kita sering pergi ke Israel bersama-sama dan dia sangat cinta Tuhan. Kena anemia, saudara ya. Jadi darah merahnya itu makan darah putih. Dan dokter berkata seumur hidup engkau harus terikat dengan obat. Tidak tahu dia bersyukur. Atau waktu kami pergi ke Israel, dia ajak, mau nggak kita pergi jam 4 subuh untuk berdoa di Taman Getsemani? Mau. Jadi saudara-saudara, itu kali pertama kita bangunkan pastor yang jaga gereja di Taman Getsemani. Dan memang kita sudah deal, saya masih ingat namanya Pastor Rafael, saudara ya. Kita dapat kesempatan sepi, tenang sekali, dan itu kurang lebih jam 4 subuh kalau nggak salah. Padahal kalau ikut Alkitab jam 4 subuh itu dia sudah ditangkap Kayafas, saudara ya. Habis perjamuan malam, dia pergi ke Taman Getsemani, lalu tengah malam sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal berarti dia sudah dalam proses tanya jawab dengan Kayafas dan sebagainya. Sementara kami pergi itu baru jam 4 itu sudah Yesus sudah ditangkap, tinggal besok dihadapkan kepada Pilatus, jam 9 disalibkan, jam 3 menyerahkan nyawa, jam 6 sebelum jam 6 dia punya mayat diturunkan. Nanti ada waktu kita bicara tentang detail-detail kecil ini pun digenapi oleh Tuhan. Tidak ada yang miss, saudara, tidak ada yang miss. Jadi kami pergi di sana, kami berdoa bersama-sama di sana. Nah, saudara-saudara, ini orang cinta sekali Tuhan dan dia mau semua orang yang datang kalau dalam rombongannya dia itu betul-betul maksimal dalam mengenal Tuhan. Tanpa dia pikir, tanpa dia rasa, tanpa dia bicarakan persoalannya. Tiba-tiba waktu pulang ke Indonesia dia kaget bahwa dokter mengatakan, loh kok kamu minum apa tiba-tiba anemiamu bisa sembuh. Dia nggak tahu, hanya melayani Tuhan. Saudara tahu Tuhan bisa sembuhkan sementara engkau tidak memikirkan masalahmu. Tuhan bisa melakukan perkara yang luar biasa. Ada seorang bapak di Australia, saudara ya. Dokter berkata usiamu tinggal 3 bulan karena engkau kena kanker yang ganas. Dan ayo buat apa makan apa saja, kau bisa minta request apa saja, terserah karena usiamu tinggal 3 bulan. Apa yang dia minta, saudara? Bukan makanan enak. Apa yang dia minta? Bukan liburan enak. Dia pergi ke gereja, karena dia seorang tukang. Dia bilang, Pak Pendeta, dokter berkata umur saya setiap 3 bulan. Jadi
selama 3 bulan ini saya mau buat sesuatu untuk Tuhan. Bangunan-bangunan di gereja ini yang kurang bagus akan saya renovasi, cat-cat yang rusak akan saya cat, ya, karena usia saya tinggal sedikit dan saya mau buat untuk Tuhan. Sudah tahu, sementara dia melakukan, sementara dia melayani, dia lupa kalau dokter berkata dia tinggal 3 bulan. Tiba-tiba bulan ke-3, bulan ke-4 dia masih ada, bulan ke-5 dia masih ada, bulan ke-6, bulan ke-7, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun dia hidup terus sampai dokter bilang begini, hei, kenapa kau masih hidup? Waktu saya membangun rumah Tuhan, Tuhan membangun rumah saya. Waktu saya melayani Tuhan, Tuhan melayani hidup saya. Apa yang dokter bilang tidak terjadi, dan apa yang Tuhan nyatakan terjadi. Engkau panjang umur dan lanjut usia. Hanya dengan melayani Tuhan, dia melupakan semua persoalannya. Hidupnya ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Daud hanya berbuat barisan melingkar, lalu dia mulai menjara apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Nubuatan yang tadi yang saya sampaikan, engkau akan punya kepekaan untuk melihat waktu yang tepat. Engkau akan punya kepekaan untuk mengeksekusi di waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagaimana kita bisa tahu waktu Tuhan? Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Next satu, deeper in love with you, deeper in love with you. Sering minggu pakai bahasa Indonesia. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bagaimana supaya saudara bisa cinta Yesus? Sederhana, ingat akan kebaikannya, ingat akan cintanya. Bahkan di Natal ini iya ya, pemberian terbaik dari sorga diberikan buat saya. Tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada Yesus Kristus yang pernah diberikan sorga kepada saya dan saudara. Akan mendorong saudara untuk mencintai Tuhan. Cukup ingat kasihnya, cukup ingat cintanya. Aduh Tuhan kalau kau masih jaga saya sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Aduh Tuhan kalau saya masih hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Makanya ibu-ibu, kalau suamimu masih pulang ke rumah bersyukur. Amin. Saya ada banyak istri yang berdoa, Tuhan kenapa dia tinggalkan saya. Datang ke pendeta, pendeta tolong berdoa. Tuhan jawab, begitu dia pulang dia tendang, pergi kau. Padahal tadi minta pendeta suruh pulang. Begitu pulang dia tendang, pergi kau. Tuhan bingung, kau minta yang mana? Saya susus pulang kau tendang lagi. Saya sampai bingung. Bilang kiri kanan jangan bikin Tuhan bingung, saudara. Haleluya. Berkat yang terakhir dari Natal. Waktu Maria sampai kepada Elizabeth, dia menyampaikan salam. Hei jemaat, pulang ke rumah sampaikan salam. Shalom atas isi rumah. Jangan tanya anjing sudah makan belum, ayam sudah makan belum. Istri tersinggung, masa kau binatang kesayangan itu lebih daripada saya kah? Tanya kah istri sudah makan belum, masa ayam sudah makan. Kasih tahu kiri kanan, saya kenal orang itu. Sehebat-hebatnya kau punya binatang piaraan, dia bisa berdoa kau waktu kau sakit. Tapi yang tinggal di rumah ini bisa pijit waktu kau capek. Ya? Jadi saudara-saudara, tadi malam kan saya cerita.
Si istri nanya, kalau kamu dikasih kesempatan menikah lagi, mau gak menikah dengan saya? Saya berdoa dulu. Berapa waktu kemudian dia datang, saya tetap pilih kau. Kenapa? Karena saya terus terbiasa dengan kau cerewet. Tidak perlu penyesuaian, sudah penyesuaian sekarang. Jadi saya siap. Saudara-saudara, salam. Nak, kamu diberkati. Mama, aduh matematika 3. Tuhan berkati kau. Kau bodoh, otak kayak kerbau. Aduh saudara-saudara ya. Itu bukan salam saudara ya. Itu bukan salam. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita ganti perkataan-perkataan yang salah menjadi perkataan yang benar. Bagaimana sampai Maria bisa memberikan salam? Karena dia berkata begini, hatiku memuliakan Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Orang yang banyak memuliakan Tuhan akan tidak sulit memberkati sesamanya. Bapa yang banyak menyembah Tuhan tidak sulit memberkati istri dan anak-anaknya. Istri yang banyak menyembah Tuhan tidak sulit memberkati suami dan anak-anaknya. Anak-anak yang menyembah Tuhan tidak sulit memberkati teman-teman, orang tua dan seisi rumahnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Orang yang memuji Tuhan akan jadi berkat bagi sesamanya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati.